Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Dia selalu menjaga, melindungi, dan menolong kehidupan kita hari lepas hari. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah tetap teguh di dalam Kristus. Kita tetap kokoh, tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita diambil di 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang kedua. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini kita didorong oleh firman Tuhan agar memiliki keteguhan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah goyah, jangan percaya kepada hal-hal yang lain. Hanya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dari firman Tuhan ini kita sudah diberitahu sebelumnya bahwa di dunia ini akan ada banyak para pengajar-pengajar dan pengajar-pengajar yang mengaku mengajar tentang hal-hal yang rohani, yang mengaku mengajar tentang Yesus tetapi tidak berasal dari Allah. Karena ayat yang ketiga menegaskan hal itu. Mereka mengajar tentang Yesus tetapi tidak berasal dari Allah. Dan justru mereka digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki semangat mengajar dengan spirit roh antikristus. Dan dikatakan tentang dia telah kamu dengar. Jadi di masa penulisan Alkitab Perjanjian Baru ini sudah ada orang-orang yang seperti itu, ya. Mereka datang, mereka mengatakan mereka mendapatkan ilham dari Tuhan, bahkan mereka dapat dari Roh Kudus tentang pengajaran-pengajaran mereka. Tetapi terlalu macam-macam pengajarannya, terlalu berbeda, terlalu mengagetkan, bahkan orang berkata aneh. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sampai pada akhir zaman ini, sampai pada hari ini, ajaran-ajaran seperti itu selalu bermunculan dengan penampilan-penampilan yang baru, tapi isinya sama. Sama seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua dan ketiga, di mana pengajar-pengajar dengan semangat, dengan roh yang salah, yang bukan dari roh Tuhan, tapi mengaku mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan agar tetap teguh di dalam Kristus. Memang ada pertanyaan, bagaimana caranya ya kita bisa tahu bahwa ini adalah pengajaran yang berasal dari Roh Allah dan yang mana yang bukan dari Roh Allah? Kenapa emang? Karena semuanya pada ngaku mereka dapat dari Roh Allah. Jadi yang mana yang benar? Akhirnya umat Tuhan yang jadi bingung. Kalau sudah bingung begini, lama-lama tidak interest lagi, tidak tertarik untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga tahu kok tentang situasi yang seperti ini. Tuhan mengerti kok akan ada muncul keadaan-keadaan seperti ini. Makanya Tuhan 2000 tahun yang lalu lewat 1 Yohanes pasal 4 memberikan kepada kita koridor untuk menimang-nimang ini benar apa enggak, untuk nyaring-nyaring, saring betul ini benar apa enggak. Dan koridor yang Tuhan berikan kepada kita akan menguatkan iman kita, sebagaimana yang kita akan renungkan saat ini yang telah kita bacakan firman Tuhannya. Di mana firman Allah berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua berkata demikian. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh atau setiap pengajaran yang mengaku berasal dari Roh Tuhan, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah inilah patokan kita saudaraku, ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Ini patokan kita di mana-mana sebagai anak Tuhan yang memikul salib Kristus, yang memegang ajaran yang teguh. Setiap pengajaran, kalau pengajaran itu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, maka pengajaran seperti itu adalah pengajaran yang keliru. Setiap pengajaran yang mengaku dari Tuhan dari Roh Kudus dapat penglihatan atau dari mana saja, tapi kalau pengajaran itu tidak mengakui Yesus Tuhan dan tidak mengakui Yesus Tuhan yang sudah jadi manusia, maka pengajaran itu bukan berasal dari Roh Tuhan, tetapi berasal dari pikiran sendiri. Mungkin kelihatan menarik cara mereka berpikir, cara mereka menguraikan, cara mereka berbicara, tetapi intisari pemberitaan mereka bukan dari Tuhan. Dan dikatakan intisari pemikiran seperti itu yang tidak mengakui inkarnasi Kristus, yang tidak mengakui akan keabsahan Yesus sebagai Tuhan, dan tidak mengakui keabsahan bahwa Yesus Tuhan telah menjadi manusia dan telah menebus umat manusia. Pengajaran-pengajaran itu meskipun ngaku-ngakunya dari Tuhan, dikatakan oleh firman Allah sebagai roh antikristus. Sebagai roh antikristus. Jadi ternyata Tuhan baik loh buat kita. Tuhan memberikan kepada kita koridor yang sangat simpel, yang sangat sederhana, untuk menjaga iman kita, untuk menjaga pengertian kita, menjaga hati kita agar tetap teguh di dalam Kristus. Gampang sekali, sederhana sekali, nggak rumit-rumit amat. Lagian ngapain Tuhan buat kita rumit? Nggak mungkin lah. Tuhan membuat kita bisa memahami dengan cara yang sangat sederhana tentang pribadinya, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang telah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita, yang telah naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita, dan yang akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita yang masih hidup dan mengubahkan mereka yang telah mati dibangkitkan, untuk mendapatkan reward, mahkota dari Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang baka. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, sangat sederhana Tuhan memperkenalkan dirinya dan pengajarannya yang sangat indah. Persoalannya kalau kita terjebak dengan filsafat-filsafat dunia, hikmat-hikmat dunia, maka pemahaman yang sederhana ini dianggap remeh dan menggantikannya dengan cara pemahaman dunia, hikmat dunia yang mulai mengutak-atik pribadi Kristus. Akhirnya sudah mulai tidak yakin Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Lama-lama mempertanyakan Yesus pernah jadi manusia apa tidak. Lama-lama tidak meyakini Yesus pernah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan semuanya jadi ngaco. Jadi kita bersyukur saudaraku ya. Kita harus ingat baik-baik bahwa tetap teguh di dalam Kristus. Tuhan kasih kepada kita koridor yang sederhana. Apapun juga, siapapun juga, ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan, gak ada Tuhan tapi begini-begini, nggak ada. Pokoknya Tuhan, titik. Dan percaya Tuhan Yesus telah menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga menyelamatkan kita. Maka kita semua ini adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Namun meskipun mereka ngaku-ngaku saudara dalam Kristus, tapi mereka meragukan kealahan Kristus, itu bukan saudara dalam Kristus. Mereka meragukan keilahian Kristus. Mereka meragukan Yesus menjadi manusia, itu bukan saudara dalam Kristus. Artinya tidak seiman sebenarnya kalau punya pemikiran yang demikian. Saudaraku, peganglah ajaran firman Tuhan ini supaya Anda tetap teguh di dalam Kristus, tidak tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan engkau. Sekali lagi, Tuhan kasih koridor yang sederhana. Selama tetap percaya Yesus adalah Tuhan, tanpa ada embel-embel penjelasan yang meragukan, mendistorsi, merendahkan akan pribadi Kristus, tetap mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus jadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, maka kita saudara di dalam Tuhan Yesus. Kalau lain dari itu, mulai merendahkan derajat Kristus sebagai Allah, itu tidak seiman meskipun ngaku-ngaku sebagai orang beriman. Itu melanggar firman Tuhan. Tidak mengaku Yesus telah menjadi manusia, itu antikristus. Maksudnya pengajaran dari roh-roh antikristus, semangat-semangat antikristus. Saudaraku, jagalah imanmu dengan kebenaran firman Tuhan. Jagalah imanmu menurut koridor yang telah Tuhan berikan. Jangan terima
koridor-koridor pengertian-pengertian dari dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berkatilah kami, kuatkan iman kami, teguhkanlah kami Tuhan dalam Kristus, sehingga kami tidak terjebak dengan filsafat dunia, dengan hikmat-hikmat dunia yang akan menyesatkan iman orang percaya. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang akan istirahat pada malam hari ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Anda telah mengikuti renungan malam dan Anda pasti sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga selamat beristirahat dan sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.